Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Prof. Dr. Malagustam dan teman-teman sekalian yang berbahagia dimanapun teman-teman berada. Perkenalkan, nama saya Yanal Arifin, mahasiswa PAI kelas 3A. Pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Pemikiran Pendidikan Al-Farabi dan Relevansinya dengan Pendidikan di Era Modern. Teman-teman sekalian, pada makalah yang akan kami bahas, kami baginya menjadi 4 pembahasan atau 4 rumusan masalah. Yang pertama adalah bagaimana biografi serta sejarah hidup Al-Farabi, kemudian bagaimana pemikiran Al-Farabi terhadap pendidikan, bagaimana pendidikan di era modern, dan yang terakhir adalah relevansi pemikiran pendidikan Al-Farabi di era modern. Untuk kepenulisan makalah ini, saya menggunakan metode kepustakaan atau library research, yaitu sumber data yang kami cari menggunakan atau melalui penelaahan dari buku-buku, jurnal, dan literatur yang berhubungan dengan masalah yang akan dipecahkan. Berangkat dari latar belakang, pendidikan merupakan pendayagunaan segala potensi yang dimiliki manusia. Tujuan dari pendidikan adalah untuk mengoptimalkan segala potensi manusia agar manusia menjadi manusia yang lebih bermartabat. Mengoptimalkan segala potensi yang dimiliki manusia melalui pendidikan tentunya akan melahirkan atau menciptakan sumber daya manusia yang tinggi dan berkompeten untuk meningkatkan kemajuan suatu bangsa dan negara. Dengan demikian tentu perlu dipikirkan bagaimana menciptakan proses pendidikan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Mengingat bahwasanya pendidikan memiliki pembahasan yang kompleks, baik dari segi objek maupun subjek maupun komponen-komponen proses pendidikan yang lainnya. Kemudian pendidikan Islam sendiri memiliki arti segala usaha pengembangan potensi yang dimiliki manusia untuk terbentuknya kepribadian seorang muslim yang mengenal penciptaannya, yaitu untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Berfilsafat sendiri berarti berpikir secara mendalam, sistematis, akurat, menyeluruh sampai ke akar-akarnya, sampai ke akar persoalan. Berfilsafat juga dapat diartikan sebagai usaha untuk memahami keseluruhan lingkup pengalaman manusia. Dengan demikian, untuk memperoleh proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan dan yang ingin dicapai adalah melalui filsafat. Dengan pengertian singkat mengenai filsafat itu sendiri, tentunya sesuai dengan objek maupun subjek dari pendidikan itu sendiri, yaitu adalah manusia. Filsafat pendidikan merupakan media untuk menjawab segala persoalan yang timbul dari proses perubahan zaman, supaya pendidikan yang diharapkan relevan dengan setiap perkembangan zaman yang ada. Teman-teman sekalian, di era modern saat ini tentu kita ketahui bahwasanya proses berkembangnya arus globalisasi yang sangat pesat. Kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan komunikasi berkembang secara pesat. Meskipun perkembangan globalisasi membawa dampak positif, arus globalisasi tentunya juga membawa dampak negatif. Nah, dengan demikian tugas pendidikan adalah untuk memfilter atau menyaring atau menjadi benteng dari dampak-dampak negatif perkembangan arus globalisasi tersebut. Filsafat pendidikan Islam itu sendiri adalah pemikiran filosofis yang bersifat mendalam yang bersumber dari aliran-aliran filsafat ataupun pemikir atau filosof baik dari muslim maupun non-muslim sebagai jawaban dari persoalan-persoalan pendidikan. Namun yang dijadikan dasar sebagai pedoman bagi proses pendidikan tentunya adalah berdasarkan pada nilai-nilai Islam. Berdasarkan pemaparan di atas, penulis mencoba menguraikan pemikiran filosof muslim mengenai pendidikan. Penulis mencoba meneliti pemikiran pendidikan Al-Farabi yang kemudian direlevansikan dengan
pendidikan di era modern. Baiklah, untuk pembahasan pertama yaitu mengenai biografi Al-Farabi. Sejarah kelahiran, Al-Farabi memiliki nama lengkap Abu Muhammad Ibnu Muhammad Tarham Ibnu Auzalah. Lahir di Warij, distrik Farab, Turkistan pada tahun 257 Hijriah atau 870 Masehi. Al-Farabi meninggal pada tahun 339 Hijriah atau 950 Masehi. Beliau meninggalkan banyak risalah penting. Pendidikan dasar Al-Farabi adalah keagamaan dan bahasa. Beliau mempelajari fikih, hadis, dan tafsir Al-Quran. Beliau mempelajari bahasa Arab, bahasa Turki, dan bahasa Parsi. Menurut beberapa riwayat bahwasanya beliau mampu menguasai 70 bahasa. Namun yang benar-benar dikuasai hanya 4 bahasa, yaitu Arab, Persia, Turki, dan Kurdi. Ketika usia muda, beliau pernah belajar logika serta filsafat kepada Abu Bashir Matitus Ibnu Yunus, seorang Kristen yang banyak menerjemahkan filsafat Yunani, dan belajar kepada Yuhanna Ibn Hailan. Nah, pada bidang logika ini Al-Farabi terkenal mampu mengungguli gurunya sendiri yaitu Ibnu Yunus, dan karena capaiannya yang begitu gemilang ini beliau dijuluki sebagai guru kedua. Kemudian setelah itu Al-Farabi pindah ke Haron, pusat kebudayaan Yunani di Asia Kecil, dan berguru kepada Yuhanna Ibnu Jilad. Namun tidak berselang lama kemudian beliau kembali ke Baghdad untuk memperdalam ilmu filsafat dan menetap di kota ini selama 20 tahun. Al-Farabi merupakan seorang filosof Islam yang memiliki banyak keahlian dalam bidang keilmuan seperti filsafat, bahasa, astronomi, matematika, kimia, fikih, mantik, logika, musik, ilmu alam, dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu banyak pula karya-karya yang ditinggalkan oleh Ibnu Al-Farabi. Karya-karya Al-Farabi tidak banyak diketahui karena karya-karya beliau banyak yang berupa risalah-risalah atau karangan pendek dan sedikit yang berupa buku. Di antara kitab-kitab Al-Farabi yang masih tersisa adalah sebagai berikut. Dari berbagai kitab yang telah ditulis Al-Farabi menunjukkan bahwa beliau adalah seorang filosof Islam, ilmuwan dan cendekiawan yang memiliki ilmu yang sangat luas dan mendalam. Yang kedua adalah pemikiran pendidikan Al-Farabi. Pada bagian pemikiran pendidikan Al-Farabi ini saya membaginya menjadi 3 pembahasan. Yang pertama adalah tujuan dari pendidikan, kemudian kurikulum pendidikan, dan yang ketiga adalah pendidik dan peserta didik. Menurut Al-Farabi, tujuan pendidikan adalah sarana untuk memperoleh serangkaian nilai-nilai pengetahuan serta keterampilan dalam periode dan budaya tertentu. Tujuan akhir pendidikan adalah untuk menciptakan atau melahirkan seorang individu yang sempurna, atau agar seorang individu mencapai sebuah kesempurnaan. Menurut Al-Farabi, kesempurnaan seseorang dicapai dengan pengetahuannya secara teoritis mengenai kebajikan, kemudian menjalankannya dalam praktek kehidupan sehari-hari. Pendidikan Islam menurut Al-Farabi harus menekankan pada pembentukan akhlak dan akal. Karena ilmu itu bersih, maka untuk memperoleh ilmu harus dengan hati yang bersih pula. Dan hati yang bersih harus didasari oleh akhlak yang terpuji pula. Berikutnya, Al-Farabi juga mengklasifikasikan ilmu dalam salah satu karyanya yaitu Ihsa al-Ulum berdasarkan 3 pengelompokan utama ilmu. Di antaranya adalah metafisik, matematika, dan ilmu-ilmu alam. Klasifikasi ilmu ini menjadi penting sebagai acuan dalam penyusunan kurikulum yang ingin diajarkan kepada peserta didik. Landasan utama dalam kurikulum pendidikan Islam adalah didasarkan kepada pembentukan akhlak yang mulia. Kurikulum pendidikan tidak hanya terpaku pada ilmu-ilmu agama Islam, namun
juga memasukkan mata pelajaran yang bersifat umum seperti matematika, ilmu-ilmu alam, dan sebagainya. Dengan demikian, pendidikan Islam mampu mencetak masyarakat muslim yang berilmu serta berakhlak mulia. Kemudian pemikiran Al-Farabi mengenai pendidik dan peserta didik. Nah, dalam proses pendidikan dan pengajaran, menurut Al-Farabi perlu diperhatikan potensi-potensi yang dimiliki oleh peserta didik. Al-Farabi menyebutkan diantaranya seseorang yang memiliki tabiat jelek karena dalam belajar ingin menggunakan pada hal-hal yang kurang baik. Seorang yang demikian hendaknya dibimbing atau dididik dengan pendidikan budi pekerti terlebih dahulu. Kemudian yang kedua adalah seorang yang memiliki kecerdasan ataupun kepandaian yang kurang. Proses bimbingan dan pendidikan dilakukan dengan menggunakan pendekatan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Yang ketiga adalah seseorang yang sudah memiliki budi pekerti yang baik. Jangan sampai seorang pendidik menghina terhadap ilmu yang baru dimilikinya walaupun hanya sedikit. Al-Farabi berpesan bahwasanya dalam usaha mendidik orang yang tercela hendaknya dilakukan dengan pembiasaan pendidikan keteladanan. Kemudian orang yang kurang dalam kecerdasannya hendaknya diajarkan hal-hal yang praktis secara terus-menerus. Sementara orang yang memiliki akhlak yang baik hendaknya diajarkan tentang berbagai ilmu pengetahuan sesuai dengan tingkatannya. Perbedaan potensi, tabiat, ataupun tingkatan kecerdasan seseorang menjadi pertimbangan bagi pendidik untuk memberikan materi pelajaran atau cara menyampaikan pembelajaran yang berbeda. Dengan demikian penting bagi seorang pendidik untuk mengetahui perbedaan-perbedaan potensi yang dimiliki oleh peserta didik, yang hal itu akan berimplikasi kepada penyiapan strategi maupun metode pembelajaran yang efektif bagi seorang siswa. Yang ketiga adalah pendidikan era global atau modern. Era global ini menimbulkan perubahan penting dalam berbagai aspek kehidupan, baik ekonomi, sosial, budaya, politik, bahkan pendidikan. Berbagai kemajuan penting dalam teknologi, informasi, dan komunikasi telah mempercepat proses terjadinya arus globalisasi. Pada era globalisasi ini juga menimbulkan perubahan penting dalam aspek pendidikan, baik dari segi kelembagaan maupun segi kurikulum, agar pendidikan mampu menghasilkan output yang tetap relevan dengan perkembangan zaman. Dengan berkembangnya ide-ide modern yang terutama yang didasari oleh kemajuan teknologi dan informasi, maka lembaga-lembaga pendidikan tidak terlepas dari tantangan yang mungkin ide-ide modern tersebut bertentangan dengan nilai-nilai ajaran atau norma-norma agama Islam. Oleh karena itu, pendidikan Islam haruslah selektif terhadap ide-ide modern. Apakah ide-ide pembaruan tersebut seirama dengan nilai-nilai ajaran Islam sehingga dapat diterima dan dikembangkan. Kembangnya ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi dapat menciptakan komunikasi bebas lintas negara maupun belahan dunia. Hampir seluruh aspek kehidupan telah tersentuh oleh modernitas, termasuk aspek keagamaan. Berbagai media komunikasi maupun media sosial mampu menanamkan atau merusak tatanan nilai-nilai spiritual keagamaan. Persoalan yang mendasar adalah pada perbedaan perspektif antara dunia barat selaku penguasa media komunikasi dengan pandangan Islam mengenai nilai-nilai moral, etika, dan moralitas agama. Di antara akibat negatif dari era globalisasi adalah tidak diamalkannya nilai-nilai agama dalam kehidupan. Di era modern sekarang ini, kemajuan peradaban suatu bangsa juga ditandai dengan berkembangnya ilmu pengetahuan, baik dari segi ekonomi, politik, sains, dan teknologi, dan sebagainya. Pendidikan Islam memiliki peranan penting selain menjadi filter bagi dampak-dampak negatif arus globalisasi. Pendidikan Islam juga harus mementingkan pengetahuan umum atau sains dan teknologi, supaya masyarakat Islam menguasai berbagai bidang ilmu pengetahuan, karena dalam setiap kemajuan suatu bangsa ataupun peradaban ditandai dengan majunya ilmu pengetahuan. Yang keempat adalah relevansi pemikiran pendidikan Al-Farabi di era modern. Pemikiran Al-Farabi
mengenai pendidikan memiliki relevansi dengan pendidikan Islam di Indonesia. Relevansi yang pertama adalah pemikiran pendidikan menurut Al-Farabi adalah pendidikan merupakan cara seseorang atau cara individu untuk memperoleh nilai-nilai, pengetahuan, dan keterampilan. Hal tersebut tentunya sejalan dengan pengertian pendidikan di era modern, bahwasanya pendidikan bukan hanya sekedar transfer ilmu pengetahuan, tetapi pendidikan adalah mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki anak serta membentuk individu yang berkarakter mulia. Kemudian dalam kurikulum pendidikan Indonesia, peserta didik harus mencapai 4 kompetensi inti. Kompetensi inti 1 dan 2 yang tertulis dalam kurikulum adalah mengenai afektif siswa, yaitu sikap dan spiritual. Kemudian pada KI 3 mengenai kognitif siswa, yaitu pengetahuan, dan kompetensi inti 4 yaitu mengenai psikomotorik atau keterampilan siswa. Yang kedua adalah di era modern berkembang teknologi informasi yang begitu cepat. Hal tersebut pula yang memperluas atau mempercepat arus globalisasi. Penyebaran informasi dari belahan dunia manapun dapat tersebar begitu cepat dan sangat mudah diakses. Arus globalisasi selain membawa dampak positif juga membawa dampak-dampak negatif. Maka penting bagi pendidikan Islam untuk menjadi benteng ataupun memfilter dampak-dampak negatif yang tidak sesuai dengan ajaran-ajaran atau prinsip-prinsip agama Islam. Hal tersebut selaras dengan pemikiran pendidikan Al-Farabi yang menekankan kepada pembentukan akhlak dan budi pekerti yang baik. Dengan landasan akhlak yang kuat yang diberikan oleh pendidikan Islam, tentunya hal-hal tersebut dengan sendirinya akan membentengi seseorang dari dampak-dampak negatif dari perkembangan arus globalisasi tersebut. Yang ketiga adalah kemajuan bangsa ditandai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Era globalisasi adalah era kompetitif. Suatu bangsa yang ingin maju tentunya harus mengikuti perkembangan globalisasi dan meningkatkan sumber daya manusia dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Masyarakat Islam melalui pendidikan Islam tentunya sangat penting meningkatkan atau mengembangkan kemampuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Pemahaman mengenai pentingnya ilmu pengetahuan adalah supaya tidak terjadi dikotomi ilmu dan menjadikan kemunduran bagi umat Islam itu sendiri. Hal tersebut sejalan dengan pengklasifikasian ilmu yang diberikan oleh Al-Farabi, bahwa ilmu menurut Al-Farabi tidak hanya terbatas kepada ilmu-ilmu yang bersifat keagamaan, namun juga ilmu-ilmu yang menunjang kemaslahatan ataupun kemajuan peradaban suatu bangsa ataupun suatu masyarakat. Kesimpulan makalah ini adalah Al-Farabi merupakan filosof Muslim yang menguasai berbagai bidang ilmu pengetahuan, khususnya filsafat dan logika. Beliau menulis banyak karya yang menjadi rujukan para sarjana barat. Pemikiran pendidikan Al-Farabi adalah menekankan kepada pembentukan akhlak dan moralitas. Tujuan pendidikan menurut Al-Farabi adalah untuk mencapai kesempurnaan individu. Kesempurnaan yang dimaksud adalah diukur melalui pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang, kemudian diamalkan dalam praktek kehidupan yang nyata yang dilandasi oleh moralitas ataupun kebajikan. Kemudian kurikulum pendidikan yang ditawarkan Al-Farabi berdasarkan pengklasifikasian ilmu menurut beliau, yaitu mencakup ilmu-ilmu umum atau dengan kata lain tidak terbatas pada hanya ilmu-ilmu agama saja. Dasar dari segala ilmu pengetahuan adalah moralitas. Seorang pendidik menurut Al-Farabi harus memperhatikan setiap potensi yang dimiliki oleh peserta didik. Dengan demikian, peserta didik akan mendapatkan perlakuan yang berbeda dilihat dari setiap perbedaan potensi yang mereka miliki. Pemikiran Al-Farabi mengenai pendidikan memiliki relevansi dengan pendidikan di era modern. Yang pertama adalah dari aspek pengertian. Pengertian pendidikan menurut Al-Farabi sesuai dengan pengertian pendidikan di era modern, yaitu pendidikan tidak hanya transfer ilmu pengetahuan, namun juga membentuk individu yang memiliki spiritual keagamaan, akhlak mulia, serta keterampilan yang dibutuhkan peserta didik di periode atau masyarakat tertentu. Pemikiran pendidikan Al-Farabi
terkait pembentukan akhlak ataupun budi pekerti yang menjadi dasar pendidikan Islam sangat relevan diterapkan di era modern, yaitu untuk membentengi atau menjadi filter dampak-dampak negatif dari arus globalisasi yang tidak sesuai dengan ajaran atau prinsip-prinsip agama Islam. Pengklasifikasian ilmu diberikan Al-Farabi dapat diterapkan dalam kurikulum pendidikan Islam. Bahwasanya penting bagi masyarakat muslim untuk menguasai perkembangan ilmu pengetahuan. Era globalisasi adalah era yang kompetitif dan kemajuan setiap bangsa ditandai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Demikian pemaparan makalah pemikiran Al-Farabi terhadap pendidikan serta relevansinya dengan pendidikan di era modern. Saya akhiri, banyak kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.